Orang yang tidak mengikuti manhaj sahabat, Allah sebutkan dalam ayat ini, diancam dengan kesesatan. Makanya kita lihat orang-orang yang tidak mengikuti manhaj salaf, bingung dia hidupnya. Dia akan mengikuti firqah yang sesat, pemahaman yang sesat, aliran yang sesat, golongan yang sesat, yang dia tidak tahu kemana akan dibawa. Nggak tahu dia. Nggak boleh keluar dari pemahaman mereka, nggak boleh keluar dari manhaj mereka, tidak boleh. Kalau ada orang yang keluar dari pemahaman para sahabat, menyimpang dari cara beragama sahabat, maka dia sesat di muka bumi ini, sesat. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Yang dimaksud dengan jalan kaum mukminin di sini itu jalannya para sahabat. Karena yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Sahabat. Maka yang disebutkan dengan jalan kaum mukminin di ayat ini pertama kali siapa? Para sahabat. Jadi orang-orang yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan para sahabat, maka kami biarkan dia sesat dan kami ancam mereka dalam masuk neraka. Orang yang tidak mengikuti manhaj sahabat, Allah sebutkan dalam ayat ini, diancam dengan kesesatan. Makanya kita lihat orang-orang yang tidak mengikuti manhaj salaf, bingung dia hidupnya. Dia akan mengikuti firqah yang sesat, pemahaman yang sesat, aliran yang sesat, golongan yang sesat, yang dia tidak tahu kemana akan dibawa, nggak tahu dia. Tapi kalau dia mengikuti para sahabat, jelas dalilnya Quran, dalilnya sunnah, kemudian juga pemahaman para sahabat yang mereka sudah amalkan. Kalau ada orang mengatakan firqah-firqah yang lain juga mereka membawakan dalil, betul, dalil yang dibawakan betul atau tidak. Karena orang bisa bawakan dalil betul, ayat dibawakan, hadis dibawakan, tapi betul atau tidak dalil itu belum tentu betul untuk berpijaknya mereka dalam mereka beragama, belum benar. Tapi kalau kita mengikuti yang salaf, dalil yang kemudian jelas, tafsirnya jelas ada. Antum bisa lihat tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, antum bisa lihat tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan jelas sekali. Tapi ketika menyimpang, maka dalil yang diambil sembarangan, kadang-kadang juga riwayat-riwayat yang lemah, bahkan palsu. Dalil betul dibawakan, tapi dalil yang dibawakan belum tentu benar, belum tentu sesuai dalil. Jadi kalau mereka juga pakai dalilnya lihat tuh benar atau tidak. Kemudian bagaimana penjelasan para ulama tentang dalil itu, dan bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis itu, syarahnya gimana, harus jelas. Kalau tidak, ya sesat. Seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak umat yang sesat, bingung dia. Karena apa? Nggak tahu kemana dibawa oleh para dai-nya, para ustadznya. Makanya yang harus kita jelaskan dengan dalil, dan para sahabat mengemukakan semua dengan hujjah, dengan dalil. Di sini disebutkan orang yang mengikuti jalan selain jalan yang para sahabat, maka mereka diancam dengan kesesatan. Karena para sahabat ini mereka langsung mendengarkan ayat dari Rasulullah SAW, mendapatkan khitab yang langsung, dan mereka mengobati ketidakjelasan yang terjadi dalam diri mereka dengan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW secara baik, dan Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dengan mereka dengan sebaik-baik jawaban, dan menjelaskan kepada mereka dengan penjelasan yang paling sempurna, sehingga mereka pun mendengarnya, memahaminya, mengamalkannya, memperbaikinya, menghafalnya, menetapkannya, menukilnya, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang jujur. Mereka memiliki keutamaan yang agung atas kita, sebab karena mereka lah dihubungkan tali kita dengan tali Nabi Muhammad SAW dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah semuanya, dan jangan kalian berpecah belah.
Berpegang dengan tali Allah, ya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seorang akan terjatuh dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalan kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika turunnya wahyu, tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat. Seperti firman Allah Ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ya, Rasul Muhammad telah beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepadanya, itu Al-Quran dari Rabbnya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Yang dimaksud orang beriman di sini siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Untuk bisa lihat dalam Basair Dawi Syarab Bisyarah Marwiyati Manhajis Salaf, dan banyak lagi keterangan para ulama tentang ayat ini. Jadi mengikuti para sahabat hukumnya wajib dengan dasar ayat Al-Quran, dan dalilnya banyak di buku ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sumber akidah adalah kitabullah, Al-Quran, As-Sunnah, itu sunnah Rasulullah SAW yang sahih, dan ijma' salafus salih. Ijma' salafus salih, kenapa harus dengan ijma'? Karena Nabi bersabda, Inna allaha la yajma'u hadhil ummati ala dhalalah. Allah nggak akan kumpulkan umat ini di atas kesesatan. Nabi juga bersabda SAW, Inna allaha qad ajara ummati ala antajtami ala dhalalah. Sesungguhnya Allah telah melindungi umatku untuk berkumpul di atas kesesatan. Terpelihara umat Islam ini. Maksudnya para sahabat. Jadi kita harus mengikuti pemahaman, karena yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah siapa? Pertama kali yang paham tentang Quran dan Sunnah siapa? Para sahabat. Mereka yang paham tentang Quran, mereka yang paham tentang Sunnah, dan mereka yang sudah mengamalkan. Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Sahabat. Mereka yang berjihad, berhijrah bersama Rasulullah, para sahabat. Makanya kita wajib mengikuti jalannya siapa? Sahabat. Wajib mengikuti pemahaman mereka, wajib mengikuti cara beragama mereka. Nggak boleh keluar dari pemahaman mereka, nggak boleh keluar dari manhaj mereka, tidak boleh. Kalau ada orang yang keluar dari pemahaman para sahabat, menyimpang dari cara beragama sahabat, maka dia sesat di muka bumi ini, sesat, dan diancam dengan neraka. Antum buka ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 115. Kita melihat dalilnya. Surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan biarkan mereka sesat. Biarkan sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejenak tempat kembali. Saya tanya kepada antum, perhatikan, jangan tidur, jangan tidur, perhatikan. Barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin yang pertama kali beriman kepada Nabi siapa? Sahabat. Berarti barang siapa yang mengikuti jalan selain jalan siapa? Jalan para sahabat. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Allah yang mengatakan demikian, kami biarkan dia sesat. Kemudian wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, jahannam sejerit ke tempat kembali. Ini perhatikan. Jadi kita wajib mengikuti jejaknya para sahabat, pemahaman para sahabat. Nggak bisa wajib. Dasarnya Quran, dan banyak ayatnya, puluhan ayat
bukan satu. Saya bawakan di buku saya Mulia dengan Manhaj Salaf, dalil tentang wajibnya mengikuti para sahabat 50 dalil. Bukan satu. Al-Quran, As-Sunnah, athar para sahabat, dan penjelasan para ulama mujtahidin tentang wajibnya mengikuti manhaj para sahabat. Antum jangan diragukan lagi oleh syubhat-syubhat yang ada. Pegang teguh dengan manhaj ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Ini jalan yang hak, ini jalan yang lurus, ini jalan yang membawa manusia ke sorga. Semua jalan yang ditempuh oleh manusia yang tidak mengikuti jalan para sahabat, ditutup jalan itu. Nggak akan sampai kepada keridhaan Allah, nggak akan sampai kepada surganya. Itu penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim tentang jalan yang lurus itu hanya satu, bukan dua dan bukan tiga. Allah sebutkan yang satu dalam Al-Quran, bukan dua, bukan tiga. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Antum catat. Surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Dicatat. Jangan bengong. Antum ngaji, tulis, catat. Pahami supaya antum dapat ilmu yang bermanfaat. Ini jalanku yang lurus kata Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalanku yang lurus ini. Ikuti jalan lurus. Wa la tattabi'u subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Kadang akan bercerai-berai jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah.